Saya Metia Kartikasari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai time value of money. Dalam kehidupan pribadi dan berorganisasi sehari-hari, kita sering dihadapkan kepada pilihan untuk melakukan investasi atau memperoleh pendanaan. Banyak kesempatan investasi yang ditawarkan dengan memberikan kemungkinan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dan banyak juga kesempatan pendanaan yang menawarkan program cicilan pembayaran yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Mana yang sebaiknya kita ambil? Untuk membantu pengambilan keputusan tersebut, kita perlu memperhitungkan time value of money atau nilai waktu atas uang. Satu konsep yang harus diperhatikan dalam penilaian uang adalah uang sekarang lebih baik daripada uang di masa yang akan datang. Dengan alasan tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa nilai rupiah sekarang lebih berharga dibandingkan dengan nilai rupiah di masa yang akan datang. Dalam tabel ini, dapat kita lihat bahwa pada tahun 0 terdapat minus 15.000 yang menggambarkan uang keluar sebagai investasi awal. Lalu di tahun pertama terdapat positif 3.000 yang menggambarkan uang masuk sebagai pengembalian awal atas investasi tersebut. Dan tahun kedua positif 5.000 yang menggambarkan uang masuk kedua sebagai pengembalian kedua, dan seterusnya. Nilai-nilai uang tersebut kemudian kita perhitungkan future value dan present value-nya agar kita dapat membandingkan arus kas pada titik waktu tertentu. Sehingga kita dapat mengambil keputusan yang benar. Titik waktu tersebut biasanya di awal atau di akhir periode investasi. Metode future value menggunakan tingkat compounding atau disebut juga dengan tingkat majemuk untuk mencari future value dari setiap arus kas. Setelah itu, akan dijumlahkan pada akhir periode investasi di masa yang akan datang atau di akhir periode investasi tersebut. Metode present value memperhitungkan nilai masa sekarang dengan menggunakan tingkat discounting atau yang biasa dikenal dengan tingkat diskonto. Dengan memperhitungkan diskonto dari setiap arus kas, lalu kemudian dijumlahkan untuk memperhitungkan nilai investasi di masa sekarang atau awal periode investasi. Arus kas pada perhitungan investasi terdiri dari 3 macam, single amount, annuity amount, dan mixed stream. Ini adalah contoh dari arus kas single amount. Di sini dapat dilihat bahwa arus kas hanya terjadi di satu titik tertentu, yaitu pada tahun 0. Di gambar pertama atau tahun 8 di gambar kedua. Nilai-nilai tersebut kemudian diperhitungkan future value atau present value-nya menggunakan rumus masing-masing, di mana FV adalah future value dan PV adalah present value. R adalah tingkat suku bunga dan N adalah periode arus kas. Untuk arus kas annuity, arus kasnya terjadi rutin setiap periode dengan nilai yang sama. Arus kas ini biasanya terjadi setiap tahun, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi dalam interval lain, misalnya semester, kuartal, ataupun bulanan. Terdapat 2 jenis annuity, yaitu ordinary annuity dan annuity due. Yang membedakannya adalah awal arus kas tersebut timbul. Untuk ordinary annuity, dapat kita lihat arus kas timbul di akhir dari setiap periode. Sedangkan untuk annuity due, arus kas timbul di awal dari setiap periode. Satu hal yang perlu diperhatikan, perbedaan arus kas ini akan menghasilkan nilai present value maupun future value dari annuity due akan lebih besar dibandingkan dengan ordinary annuity. Hal ini dikarenakan arus kas yang diperhitungkan lebih cepat satu periode dibandingkan ordinary annuity. Hal ini menyebabkan perbedaan di antara keduanya adalah sebesar 1 kali tingkat bunga sebagai selisih satu periode arus kas tersebut. Perbedaan arus kas ini akan menghasilkan cara yang berbeda dalam memperhitungkan nilai present value dan future value-nya. Sama seperti sebelumnya, di sini R adalah tingkat bunga dan N adalah periode arus kas. Ada juga yang disebut dengan annuity perpetuity, yaitu arus kas yang tidak memiliki batas waktu. Annuity ini tidak pernah berhenti menghasilkan arus kas di setiap akhir tahun. Karena tidak memperhitungkan periode pada arus kas ini, maka komponen N atau periode tidak perlu kita perhitungkan. Arus kas yang terakhir adalah arus kas mixed stream. Arus kas ini tidak memiliki pola seperti annuity. Untuk memperhitungkan future value dan present value-nya, dilakukan perhitungan setiap periode secara individu
untuk kemudian kita jumlahkan sehingga menghasilkan total future value dan total present value. Time value of money adalah alat yang penting untuk menilai dampak dari tindakan-tindakan yang akan kita ambil. Karena perusahaan diasumsikan memiliki jangka waktu hidup yang lama, dan tindakan yang dilakukannya akan mempengaruhi arus kas jangka panjang. Aplikasi perhitungan time value of money dianggap sangat diperlukan. Teknik perhitungan ini dianggap membantu manajemen untuk dapat mengevaluasi arus kas yang timbul pada waktu yang berbeda. Manajemen dapat mengambil keputusan untuk menggabungkan, membandingkan, mengevaluasi arus kas yang timbul, sehingga dapat dilihat apakah tindakan yang akan dilakukan selaras dengan tujuan perusahaan. Sekian dan terima kasih.